orang tua dari anak-anak yang kita kirim ke Resimen Armet, ya, anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dan hari ini kita kumpulkan orang tuanya di Sanggar Kegiatan Belajar, melakukan parenting, melakukan konseling terhadap orang tua agar mereka bisa menghadapi anak-anak dengan benar. Karena persoalan anak-anak ini sesungguhnya adalah persoalan pola asuh, persoalan komunikasi antara orang tua, bagaimana mereka bisa memberikan ruang tumbuh kembang anak di rumah dengan baik dan melakukan pembinaan di rumah. Maka kita lakukan ini sebagai upaya kita menangani dari hulu, dari rumah anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, kenapa saya menghadirkan Bapak Ibu ke sini, menghadirkan kepala sekolah ke sini, menghadirkan guru BK ke sini? Saya ingin bahwa masalah kita itu selesai karena kita paham, sama-sama paham. Ngerti ya? Bisa jadi kita selama ini melakukan hal-hal yang keliru terhadap anak-anak sehingga muncul perilaku-perilaku anak-anak kita hari ini. Ingat, tidak ada masalah yang berdiri sendiri. Tidak ada kenakalan anak yang itu muncul dengan sendirinya, nggak ada. Pasti ada masalah. Di sekolahnya ada masalah, di rumahnya ada masalah, di lingkungan masyarakatnya ada masalah. Kepala sekolahnya mungkin ada masalah, guru-gurunya ada masalah, guru BK-nya ada masalah, orang tuanya ada masalah, termasuk dinas pendidikannya saya ada masalah. Belum benar. Maka dengan cara seperti ini kita menambah pengetahuan, menambah wawasan. Yang tadinya suka dasar budak balik jam sakieu di sekolah mah balik jam 12 nepi ka imah jam sakieu kara balik, begitu Pak Mego ya, ulin wae. Nah nu kieu meureunhan ke kudu diperbaiki Bapak Ibu ya di rumah, termasuk kepala sekolah, guru BK, bagaimana membimbing anak, memberikan konseling terhadap anak. Semuanya berkontribusi, nggak ada itu anak berbuat seperti itu ujuk-ujuk gitu, ente. Dan kontribusi terbesar, penyumbang terbesar, penyumbang terbesar teh tadi saha saurna? Saha? Jawab atuh, ngaku weh. Yang paling besar 84% ya Pak Mego ya. 84% itu orang tua. Nah, ade engke mah ngobrolan budak, ngomongan budak kudu bener, kudu tepat. Nyarekan. Kan simpuring ya sepuh ya. Kadang-kala tuh sabar-sabar teuing menyarekan kan. Nah, jadi hal-hal semacam ini tadi udah dikasih tahu oleh Pak Mego. Pak Mego ini siapa? Pak Mego teh psikolog yang sudah belajar tentang psikologi gitu, tentang bagaimana kondisi kejiwaan anak seperti apa, bagaimana cara menghadapi anak seperti itu. Saya sering bertanya sama beliau, konsultasi kudu kumaha. Kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, ya ngeri kalau dengar dari Pak Mego. Yang saya juga nggak tahu yang terjadi di sekolah. Saya nggak tahu. Kepala sekolahnya kadang nggak lapor ke saya. Pak Megonya lapor ke saya. Kasih tahu lah ya. Kepala sekolahnya nggak ngomong ke saya. Pak Megonya tahu, Pak. Di sini ada anak yang A, B, C, D. Kok saya nggak tahu, Pak? Ya mungkin sekolahnya pengen kelihatan bagus. Yang kayak gini penyumbang masalah bukan? Ya. Penyumbang masalah, padahal bisa kita mitigasi, bisa kita konsultasikan ke Pak Mego, bisa kita cari cara kan gitu ya. Nah ini para kepala sekolah saya harap udah hitung era-era. Jadi ini harus kita tangani bersama. Saya mencoba mengundang Bapak Ibu
biar nanti setelah anaknya pulang ke rumah langsung peluk, langsung minta maaf bapak ibunya. Jangan sekali-kali menyalahkan anak, menjustifikasi, menghukumlah bahasa pamego ya. Jangan menghukum anak dengan kata-kata dasar paong maneh mah gitu. Jangan. Karena itu perkataan bapak ibu kayak gitu nanti dia akan dapat validasi dari temennya. Ih, kamu teh hebat, beranian gitu. Cek baturanana teh hal yang harus dia dapat di rumah tidak dapat pujian, dari temen-temennya nongkrong dapat pujian. Karena apa? Divalidasi. Iya, hayu lah, bayi mana hayu. Maknya siun. Mana kan wanian, hayu dibantuan ke orang. Nah, gitu. Nah, ini hal-hal yang membutuhkan perhatian dari orang tua, Bu ya. Jadi nanti anak-anaknya tolong bapak ibunya yang masih ada, masih bersatu, tolong untuk bisa menempatkan anaknya itu sebagai orang yang butuh perhatian. Omongannya, pembicaraannya harus dijaga. Tadi sayang juga bukan berarti kudu bro, ya. Hayang HP dibere, hayang motor dibere, gitu. Itu. Maka tolong dukung kebijakan saya. Anak dilarang pakai HP. Kenapa? HP-nya menggantikan posisi orang tua, memformat otaknya, main game. Orang tuanya bilang ABC, di handphone bilang XYZ. Nu diikuti nu mana? Nu XYZ, ku sabab sapopoe make handphone gitu. Nah, ini makanya kita ngelarang handphone itu bukan apa-apa, karena ingin menyelamatkan anak-anak kita semuanya, termasuk menggunakan motor. Mayoritas anak yang tawuran, mayoritas anak yang main, anak yang nongkrong dari motor. Ente saya mah teu boga motor, budak teh di bekelan motor, ngilu ka baturanana ngabonceng sa motor ku tiluan. Di mana saya nyaho? Kamari saya tas ngoperasi tah. Iya, kejadian di mana? Di Purwakarta kejadian loba. Tempat-tempat nongkrong ayeuna ku abdi sareng ku Satpol PP tos dibatasi abdi tos koordinasi sareng kepala desa, sareng RT RW, kepala desa mungkin ke RT ke RW. Punten Bapak Ibu, upami di lingkungan anak aya tempat nongkrong barudak dipake udud, dipake naon lah nongkrong nepi ka peuting, laporkeun buru-buru atau bubarkeun ku Bapak Ibu. Eta teh jadi tempat anu menstimulasi, memberikan ruang pada anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, jadi orang teh kadangkala menempatkan posisi anu keliru kamu orang kali orang gitu. Gitu oke guru BP nah kadaya ya. Guru BP nanti anak pasca ini itu kan akan terus gitu ya. Kita lakukan konseling, kita lakukan pembinaan. Mohon agar benar-benar terkoreksi nanti dia melakukan apa di rumah, koordinasi sama orang tuanya. Bapak Ibu, kita iya teh guru-guru anu mungkin mendampingi putra Bapak Ibu sadaya ya. Guru BK. Ada home visit. Mungkin ajakan ngobrol sepuh nanya. Ulah budak nawe. Atau sepuh nawe nu obrolan seimbang, jadi kayak budak naon ka sepuhna naon gitu. Abdi reueus ningali Bu barudak anu di Sarakola ayeuna cantang tuh menang pendidikan sapertos putra Bapak Ibu. Ayeuna putra Bapak Ibu siap kitu pami bade keluar pendak sareng abdi we siap izin lewat gaya juga tentara cik urang teh. Ayeuna luar biasa Bu, abdi ningali hebat sini. Coba lamun ieu terusnya terus bisa kieu hebat, rubah insyaallah. Tangke anak-anak model seperti ini ya. Ini posisikan di sekolah. Paham Bu? Ulangan anu pinter wungkul jadi pengurus OSIS teh. Siapa tahu anak-anak Bapak Ibu ini nanti menjadi ketua OSIS yang pemberani. Menjadi ketua OSIS yang berhasil. Gitu. Ini kan sebenarnya apa? Anak Bapak Ibu itu potensi, cuma salah pengkondisiannya. Ya, tadi kata Pak Menggo, saya udah ngobrol juga sama komandan resimen itu. Gimana Pak? Ini anak-anak potensial semuanya Pak sebenarnya.
Tapi memang kadangkala hidup dalam lingkungan pergaulan yang kurang, yang salah. Kadangkala tidak pernah dipuji sama ibunya, tidak pernah dipuji sama bapaknya, kadangkala terus disalah-salahin sama bapak ibunya, mendapat pujian dari teman-temannya di luar. Ini masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Nanti rencananya anak-anak ini akan disuruh jadi pasukan pengibar bendera katanya tanggal 17. Nanti kita lihat mereka akan kita kasih tugas di kecamatan mana, di kota atau di kecamatan mana, atau di dinas pendidikan atau di Rarmed Resimen, sedang dirumuskan. Begitu ya. Si ada orang tua yang tidak mengikuti aturan kita, masih ngasih anaknya motor, masih ngasih anaknya HP, keluarkan dari sekolah. Karena apa? Pada akhirnya kalau ada apa-apa sekolah yang disalahkan, berarti bapak ibu nggak mau ikut kerjasama dengan sekolah. Anak-anak ibu, anak-anak bapak diarahkan hese, lamun aya masalah nyalahkan gitu. Nah ini mental kayak gini yang harus diperbaikin ya. Bapak ibu kasih peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak ikut sama program sekolah, keluarkan. Silahkan cari sekolah yang membebaskan anak-anaknya pakai HP, silahkan cari anak sekolah yang membebaskan anak-anaknya pakai motor. Setuju? Siap ya? Siap. Kita bekerja sama dengan penuh kesadaran dengan sekolah, orang tuanya harus sering konsultasi. Nanti kalau ada apa-apa di rumah, segera Bu konsultasikan sama gurunya ya. Sayang, anak kita mumpung masih bisa kita perbaikin. Masih bisa kita perbaikin gitu. Insya Allah kalau ini berhasil, ini adalah upaya kita untuk merubah anak-anak yang lainnya, anak-anak di tempat kabupaten kota yang lain, dan mungkin ini akan kita gunakan terus seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.